Nah, tadi kan bahas soal penjara dan karakternya Bloodsport ya, yang yang ngepel. dikenalinya dengan ngepel. Ini sungguh sangat teladan penjara untuk super villain. Nah, oke, kita bahas soal karakternya, perbandingan antara 2016 dengan 2021. Yes. Menurutmu yang paling membedakan itu apa? 2016 dan 2021. Menurutku yang beda 180 derajat itu Rick Flag. Pertama kali dia keluar di screen, aku itu kira itu different person. Aku kira itu kayak different characters. Aku kira dia tuh karakter baru yang nggak ada di Suicide Squad 2016 gitu. Terus habis aku nonton, even sampai abis aku nonton, aku tuh nggak sadar kalau dia itu tuh actually itu the same character. Karakter yang sama dengan yang ada di 2016. Aku tuh sama sekali nggak sadar. Jadi waktu aku doing my research after watching The Suicide Squad, aku tuh kayak notice, loh kok nama pemerannya kayaknya sama ya. And then even nama karakternya itu tuh sama gitu loh. So I was like, how come? Kok bisa sih dia tuh jadi kayak a completely different guy. Kalau di catatanku di Suicide Squad 2016, dia itu tuh karakternya tuh lebih kayak ke that serious, uptight, military dog gitu. Jadi kayak dia tuh yang benar-benar kayak mesin atau robot militer gitulah, yang kayak dia tuh nggak punya pikiran sendiri. Yang cuma nerima orderan aja nggak sih? Exactly kayak gitu. Terus di The Suicide Squad 2021, dia tuh yang lebih kayak ke easy going. Terus kayak kadang-kadang itu tuh kayak dia itu tuh nyeletuk yang jadinya itu tuh kayak komedi gitu. Makanya menurutku beda banget. Ini ya sempat ada scene-nya dia dancing nggak sih di pub itu? Oh iya, bener. So actually kayak ya Rick Flag ini menurutku tuh kayak yang paling berbeda to the extent aku tuh nggak mengenali dia sampai akhir film. Sampai akhir film, seriously. Kalau yang pertama kan nggak tahu, mungkin karena yang pertama tuh Rick Flag itu dia kan lebih banyak tekanan nggak sih, karena ceritanya kan ditawan si kekasih. Pacarnya. Ya pacarnya apa istrinya? Pacarnya. Dia kan ditawan, jadi kan sepanjang film kayaknya depresi terus gak sih si Rick Flag? Kayaknya sedih terus. Tapi gini deh, sebelum dia ketemu Enchantress, kan Enchantress nih yang jadi pacarnya kan. Sebelum dia ketemu Enchantress, dia tuh kan udah kayak yang masuk squad elite gitu loh. Ya memang. Dan kayak yang mukanya dia tuh yang bener-bener kayak gimana ya? Kalau kamu ngebayangin tuh mukanya dia tuh yang kayak merengut terus kayak gitu. Jadi apa ya? Maksudnya kayak ya kerasa beda sih. Tapi kok dengan perbedaan ini aku lebih peduli sih sama Rick Flag yang di 2021 ini. Soalnya kalau di 2016 tuh kayak dia kayak apa ya? Kayak dia tuh gak punya sisi lain mungkin selain dia khawatir sama pasangannya, terus dia terlalu penurut sama si Amanda Waller. Rasa cuma 2 trait itu aja di 2016. Kok di 2021 kan dia lebih luas, dia lebih punya pandangan sendiri, dia lebih peduli sama yang lain, Harley Quinn. Nah itu makanya pas si Rick Flag mati itu aku lebih kerasa dampaknya daripada kalau misalnya dia mati di film pertama. Menurutku. Iya, aku setuju sih. Mungkin karena dari direkturnya sendiri tuh ngasihin dia karakter yang lumayan beda ya, dalam arti kayak kalau di The Suicide Squad rasanya karakter buildingnya si Rick Flag ini tuh lebih bisa dieksplor, dan dia tuh lebih kayak diposisikan tuh sebagai human gitu loh, yang punya berbagai sisi gitu kan. Kalau Suicide Squad 2016 kayaknya dia tuh yang benar-benar notok. Ya, kalau kamu military dog, kamu gimana sih? Ya paling kayak gitu kan. Gitu. Itu jadinya bikin susah kita berempati ya terhadap Rick Flag yang 2016. Dan menurutku jadi kaku juga nggak sih? Kayak sepanjang film itu kalau buat Suicide Squad 2016, menurutku tuh dinamikanya si Rick Flag sama Enchantress ini tuh off banget menurutku. Kayak,
mereka tuh harusnya itu in relationship, mereka harusnya itu pacaran, but then kayak ada kayak bukan, nggak ada chemistry gitu, nggak ada chemistry gitu. Jadi kayak ya kita kurang bisa invest di relationshipnya mereka. Ya jadi meskipun seandainya si pacarnya mati, itu pun juga kayaknya nggak kerasa apa-apa gak sih? Biasa aja sih. Nah ini menurutku yang 2016 ini punya kelemahan besar di karakternya gak sih? Jadi kayak susah bikin kita tuh peduli sama siapapun yang ada di itu di film yang 2016 itu. Mungkin kecuali ya si Deadshot, Will Smith, mungkin Harley Quinn, siapa lagi? Kayak itu aja sih yang mungkin yang memberikan kita kepedulian lebih. El Diablo. Nah, El Diablo tuh padahal mereka menggambarkan tuh lengkap loh background story-nya. Jadi kayak udah diceritain kenapa dia punya penyesalan yang besar, tapi entah kenapa sampai di akhir kok kosong nggak sih? Mungkin kalau aku boleh ngoreksi DC ya. Mungkin kalau aku boleh ngoreksi DC buat Suicide Squad 2016, buat karakternya ini, terus relationship antara karakternya ini, mungkin harusnya itu tuh jangan diilustrasiinnya tuh pakai flashback. Kan mereka tuh flashback tuh satu-satu buat karakternya Suicide Squad, ya kan? Menurutku itu tuh kayak boring, terus kurang kreatif juga menurutku. I think daripada kita tuh flashback ke belakang, mendingan kayak selama proses mereka on the mission ini tuh kayak digambarin kayak mungkin I don't know, kita bisa kasih misalkan stimulasi event apa, itu triggering mungkin masa lalunya let's say El Diablo, atau mungkin triggering masa lalunya siapa tuh namanya Deadshot kayak gitu. Dan mungkin mereka tuh harusnya itu tuh nggak terlalu ngasih porsi yang besar buat backstory-nya Harley sama Joker. Aku setuju banget. Because kayak it should be its own movie. Harusnya tuh ada di film yang berbeda daripada ada di Suicide Squad. Kalau di Bird of Prey gak apa-apa lah ya. I think so. Menurutku lebih masuk akal kalau misalnya bahkan backstory-nya si Joker sama Harley ini tuh di Bird of Prey. Karena kayak basically Bird of Prey itu idenya tuh adalah si Harley putus sama Joker kan, and then kayak she do something about it gitu kan ya. Jadi kalau mau nyeritain backstory-nya, I think lebih masuk pantas di sana nggak sih? Ya. Soalnya menurutku juga backstory yang di tengah-tengah film itu ganggu sih menurutku. Iya. Jadi kayak kita udah lagi fokus cerita, tiba-tiba flashback lagi ke Harley Quinn, fokus lagi. Flashback lagi itu ada 2 kali apa 3 kali flashback sampai aku kayaknya nggak terhitung deh, karena itu tuh kayak bener-bener yang I mean kayak buat aku yang masih toleransi Suicide Squad 2016 itu tuh lumayan mengganggu sebenarnya backstory itu. Dan maksudnya kayak flashback gitu. Dan apalagi tuh nggak ada pengaruhnya ke cerita nggak sih? Itu kan cuma untuk itu cuma kayak ngasih konteks doang kan gitu. Bahkan Joker sendiri pun juga nggak ada pengaruh apa-apa kan di Suicide Squad. Ya cuma I think kalau menurutku ada pro kontra sih, ada si Joker. Kayak menurutku ya kayak dengan timnya Suicide Squad 2016 di mana satu karakter itu tuh kurang terhubung sama karakter lain. Adanya Joker yang kayak bringing chaos, kayak Jokernya semacam jadi kayak side trouble-nya mereka nggak sih, kayak mereka tuh punya satu misi besar and then ada Joker yang berusaha doing his own thing gitu. Jadi kayak sometimes malahan kalau Joker kayak ngerusak misinya mereka atau kayak tiba-tiba muncul di tengah-tengah, itu tuh buat aku tuh kayak a chaos that I expect from this movie gitu. Kayak semacam itu kekacauan yang aku inginkan dari film ini, maksudnya yang aku ekspektasikan dari film ini gitu. Tapi trouble yang Joker ngasih kan kayak cuma di pesawat sekali itu aja nggak sih untuk pasukannya Suicide Squad? Sama yang itu, yang dia ke peneliti itu loh, yang dia tapi kan itu nggak langsung impact. Nggak langsung impact ke Suicide Squad-nya. Menurutku kayak Joker di sana tuh kayak nanggung banget sih. Jadi ya dia tuh kayak
ada porsinya sendiri yang lumayan banyak, cuma nggak impact ke pasukannya si Suicide Squad ini. Dan impactnya tuh cuma pas-pas ini apa, scene-nya helikopter itu loh yang dia jemput Harley Quinn, dah rujak sekali terus helikopternya jatuh dong, terus ya udah gitu. Jadi kayak nggak ada kayak nggak ada gunanya aja sih Joker di sana kalau menurutku ya. Mendingan aku lebih prefer Joker sebagai main villain sih dibanding Enchantress yang juga gak ada impact apa-apa nggak sih? Sebagai villain pun. So. I mean kayak mungkin dia powerful and everything, cuman kayak ya gitu. Menurutku lebih kompleks si Starro, malah sedikit lebih kompleks Starro daripada Enchantress. Mungkin Starro itu kompleks karena peneliti yang manfaatin dia, ya sih. Mereka tuh ngasih kayak layer gitulah ya at least. Jadi dia kayak nggak sepenuhnya jahat, dia cuma ingin. Dia cuma alien doang dan ditangkap. Dia cuma ingin apa? Melihat langit. Oh iya. Bagus tuh dia ngasih dialog itu. Iya, jadi aku setuju sih kalau entah karakternya Suicide Squad yang 2016 ini memang kurang digali lebih karena memang fokus ke Harley Quinn aja. Terutama itu juga siapa? Katana. Kayaknya background story cuma dia itu suaminya dibunuh, terus arwahnya masuk pedangnya benar. Udah, itu toh dia orangnya misterius. Jago samurai, udah itu aja. Selama itu dia nggak ada ngomong lagi. Dari castnya John Cena juga, walaupun John Cena mungkin kayak filmnya tuh nggak ada yang benar-benar kayak film sebelumnya tuh gak ada yang bener-bener dapet, cuman kayak dia tuh John Cena gitu loh.